Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang kakek bernama Bapak Suryanto. Usianya sangat lanjut, tetapi hidupnya tetap dipenuhi dengan kenangan indah dari masa muda yang ceria. Namun, kini ia hanya tinggal seorang diri dengan satu-satunya penghibur hatinya adalah rumah mewah yang sudah berusia puluhan tahun. Sejak istri tercinta meninggal, kakek Suryanto hanya menghabiskan waktu dengan anak-anaknya yang jarang datang, serta seorang perawat muda bernama Siti yang baru bekerja di rumahnya beberapa bulan terakhir. Siti adalah wanita cantik, penuh perhatian, dan sangat tahu bagaimana menarik hati orang-orang tua. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum manis dan sikap lembutnya, ia menyimpan rencana besar untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, harta kakek yang berlimpah. Di sisi lain, anak-anak kakek Suryanto merasa cemas karena mereka mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam rumah itu. Namun, mereka tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Apakah Siti benar-benar tulus merawat sang kakek atau ada motif tersembunyi yang akan mengubah segalanya? Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Kakek Suryanto yang terperangkap dalam cinta palsu. Di ruang tamu rumah yang besar dan hampir kosong, kakek Suryanto duduk di kursi roda tua yang sudah usang. Sejak istrinya meninggal 5 tahun yang lalu, rumah ini seolah kehilangan semangat. Anak-anaknya yang sudah dewasa hanya datang sesekali, kadang juga hanya bertanya kabar lewat telepon. Kini, hanya dia, rumah tua yang penuh kenangan dan perawat muda yang selalu tampak begitu ramah. Siti. Siti adalah wanita muda yang baru bekerja di rumah ini beberapa bulan terakhir. Dengan wajah cantik dan tubuh ramping, Siti tampaknya selalu tahu bagaimana caranya memperlakukan orang tua dengan penuh perhatian. Setiap pagi, ia akan menyapa kakek dengan senyuman lebar, merawatnya dan memastikan kebutuhan kakek terpenuhi. Hari itu, seperti biasa, Siti datang mendekati kakek Suryanto yang sedang duduk di kursi roda. Ia membawakan secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja samping kursi kakek. Saya bawakan teh hangat, Pak. Semoga bisa membuat Anda merasa lebih nyaman, kata Siti dengan suara lembut, matanya berbinar dan penuh perhatian. Kakek Suryanto pun tersenyum lemah, merasakan kehangatan teh di tangannya. Matanya yang sudah keriput itu menatap Siti, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap perawat itu belakangan ini. Dia bisa merasa perhatian Siti yang lebih dari sekedar tugas pekerjaan. Siti, kamu selalu begitu baik padaku, kata kakek dengan suara pelan, namun penuh rasa syukur. Aku mulai merasa sepertinya kamu lebih dari sekedar perawat biasa bagi aku. Siti pun tersenyum tipis
Matanya berbinar seperti menyembunyikan sesuatu di balik senyuman itu. Saya hanya ingin Anda merasa nyaman, Pak. Anda sudah banyak berkorban dalam hidup saya. Anda layak mendapatkan yang terbaik. Kakek Suryanto merasakan hatinya sedikit bergetar. Kata-kata Siti memang terdengar manis, tapi ada yang terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat kakek merasa dihargai lebih dari sekedar seorang pasien. Sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun sejak istrinya meninggal. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya lebih jauh. Keinginan untuk merasa dihargai, untuk merasakan kembali kehangatan cinta, membuatnya semakin terjebak dalam pesona Siti. Hari demi hari, perhatian Siti terhadapnya semakin intens. Siti akan selalu datang lebih awal, merawatnya dengan penuh perhatian. Bahkan terkadang menawarkan untuk membacakan buku atau bercerita tentang kehidupannya. Kakek Suryanto merasa dirinya menjadi bagian penting dari hidup Siti, yang kadang-kadang memberinya kebahagiaan yang sudah lama hilang. Siti, ceritakan sedikit tentang dirimu. Kamu pasti punya banyak cerita yang menarik. Kata kakek Suryanto suatu sore ketika Siti sedang duduk di sampingnya sambil mengelus-ngelus tangannya. Siti pun tersenyum lembut, lalu mulai bercerita. Saya berasal dari desa, Pak. Hidup di sana tidak mudah. Saya datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Dan saya sangat merasa beruntung bisa bekerja di sini. Anda tahu, Pak, saya selalu merasa senang bisa merawat orang tua seperti Anda. Seperti ibu saya yang sudah meninggal. Kakek Suryanto mendengar dengan seksama. Ia merasakan kedekatan emosional yang semakin tumbuh antara dirinya dan Siti. Namun, hatinya mulai bergejolak. Di dalam dirinya ada keraguan kecil yang sulit untuk dijelaskan. Namun, setiap kali ia bertanya pada dirinya sendiri tentang niat Siti, jawabannya selalu terbentur pada suatu hal. Mungkin Siti hanya ingin membuatku bahagia. Saat malam tiba dan kakek Suryanto terbaring di tempat tidurnya, ia memikirkan Siti. Kenapa perempuan muda itu begitu perhatian? Kenapa ia selalu hadir di sampingnya dengan wajah penuh kasih sayang? Dalam hatinya, ada rasa bahagia yang bercampur dengan kekhawatiran. Pada suatu malam, Siti datang menemuinya setelah kakek Suryanto selesai makan malam. Ia duduk di tempat tidur kakek, menyentuh lembut tangannya. Pak, apakah Anda merasa lebih baik hari ini? Tanya Siti dengan lembut, matanya menatap penuh perhatian. Kakek Suryanto mengangguk perlahan. Ya, kamu membuatku merasa lebih hidup, Siti. Aku merasa seperti ada seseorang yang peduli padaku. Tidak banyak orang yang bisa membuatku merasa seperti ini lagi. Siti tersenyum, tetapi senyumnya kali ini tampak lebih penuh arti. Saya senang mendengarnya, Pak. Kadang saya merasa kalau kita berdua seperti saling membutuhkan. Saya ingin selalu ada untuk Anda. Kakek Suryanto merasa perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa ada kenyamanan dalam setiap kata-kata Siti. Namun, di dalam hatinya, suara kecil mulai bertanya, apakah ini benar-benar cinta atau hanya sekedar rasa kasihan? Namun, suara kecil itu segera dibungkam oleh rasa kesepian yang sudah menggerogoti dirinya selama bertahun-tahun.
Ia membutuhkan seseorang untuk berbagi hari-harinya. Seseorang yang mau mendengarkan cerita-ceritanya. Dan Siti, dengan semua perhatian dan kehangatannya, adalah sosok yang menawarkan itu. Tidak lama setelah itu, kakek Suryanto mulai membicarakan masa depannya dengan Siti. Ia bercerita tentang hidupnya yang sudah mulai mendekati akhir dan bagaimana ia ingin seseorang yang bisa merawatnya dengan tulus. Siti, aku tahu aku sudah tua, tapi aku merasa kalau bisa aku ingin masa tua ini menjadi lebih indah. Mungkin kamu bisa tetap di sini menemaniku, kata kakek Suryanto dengan suara yang lebih rendah penuh kerinduan. Siti menatap kakek dengan senyum yang tak bisa dipahami sepenuhnya. Tentu Pak, saya akan selalu ada untuk Anda. Tetapi di balik senyum itu, ada sebuah rencana yang lebih besar. Siti tidak hanya ingin menemaninya dalam usia senjanya, tetapi juga ingin meraih sesuatu yang lebih besar. Harta yang dimiliki kakek Suryanto, warisan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan kakek Suryanto dalam kerapuhan usianya dan kerinduannya akan kasih sayang, tidak menyadari bahwa ia sedang terperangkap dalam cinta palsu yang kelak akan menghancurkan hatinya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara kakek Suryanto dan Siti semakin jelas. Kakek yang semakin lemah dan renta mulai bergantung pada perhatian Siti, yang tampaknya semakin menikmati posisinya di rumah besar itu. Siti tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga berusaha merawat perasaan kakek. Membuatnya merasa seperti orang yang berarti yang penting. Namun, meskipun kakek Suryanto merasa dicintai, ada sesuatu yang terasa tidak benar dalam kedekatan mereka. Pada suatu sore yang cerah, Rudi, anak sulung kakek Suryanto, datang ke rumah untuk mengunjungi ayahnya. Ia tidak begitu merasa nyaman dengan hubungan yang semakin dekat antara ayahnya dan Siti. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak bisa menyebutkan dan pasti apa yang membuatnya curiga. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Sapa Rudi ketika memasuki ruang tamu. Ia mencium pipi ayahnya dengan penuh kasih sayang, meski dalam hatinya masih ada kekhawatiran. Kakek Suryanto tersenyum lemah. Sore Rudi, aku baik-baik saja. Siti merawatku dengan sangat baik. Aku merasa lebih sehat belakangan ini. Rudi memandang Siti yang sedang berdiri di belakang kursi ayahnya. Perawat muda itu pun tersenyum manis, matanya berbinar-binar, tapi Rudi bisa merasakan ada sesuatu yang janggal dalam sikapnya. Siti, apa kabar? Tanya Rudi dengan nada yang agak dingin. Meski ia berusaha menyembunyikan kecurigaan dalam suaranya. Siti tersenyum penuh, tetap menjaga sikap ramah dan sopan. Selalu baik, Pak Rudi. Terima kasih sudah datang. Bapak sangat menunggu kedatangan Anda. Rudi mengangguk, lalu duduk di samping ayahnya. Ayah, bagaimana keadaanmu? Aku merasa kamu terlalu bergantung pada Siti belakangan ini. Kakek Suryanto terdiam sejenak. Apa maksudmu, Rudi? Siti hanya merawatku. Aku merasa sangat dihargai. Rudi menatap ayahnya dengan serius, mencoba mengingatkan. Aku tahu, ayah, tapi kamu harus berhati-hati. Siti terlalu memperhatikan harta ayah.
Aku curiga ada yang tidak beres. Siti yang mendengar itu mulai tersenyum tipis, tapi senyumannya terlihat lebih sinis kali ini. Oh, Pak Rudi, saya hanya ingin merawat Bapak dengan tulus. Tidak ada niat lain, Pak. Rudi yang sudah mulai curiga tidak terpengaruh oleh sikap ramah Siti. Aku tidak tahu, Siti. Aku hanya ingin ayah tetap aman. Aku merasa kamu lebih tertarik pada hartanya daripada merawatnya. Di luar ruang tamu, istri Rudi, Ibu Dewi, sedang duduk di teras rumah. Ia memutuskan untuk datang setelah mendengar keresahan anaknya. Ibu Dewi memang jarang terlibat dalam kehidupan keluarga, tetapi kali ini ia merasa ada yang perlu dilakukan untuk melindungi ayah mertuanya. Rudi, kamu benar. Aku merasa ada yang aneh, tapi kita seharusnya berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru menilai. Kata Ibu Dewi sangat bergabung dengan Rudi di ruang tamu. Rudi mengangguk, namun ekspresinya masih penuh kecurigaan. Dewi, kita harus menyelidiki ini. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Siti. Ibu Dewi berpikir sejenak, lalu mengangguk perlahan. Baik, mari kita cari solusi lebih lanjut. Tapi jangan terburu-buru menyimpulkan. Kita harus punya bukti. Malam itu, setelah kakek Suryanto tertidur, Rudi dan Ibu Dewi memutuskan untuk mengintip apa yang terjadi di luar rumah. Mereka tahu bahwa Siti seringkali pergi setelah jam malam. Dan Rudi merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mencari tahu lebih banyak. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini, Rudi? Tanya Ibu Dewi dengan nada khawatir. Rudi mengangguk mantap. Aku tidak bisa membiarkan ayah jatuh ke dalam perangkapnya. Aku harus melindunginya. Mereka pun pergi diam-diam mengikuti Siti yang meninggalkan rumah. Mereka menyusuri jalanan sepi dan melihat Siti masuk ke sebuah kedai kopi kecil yang tidak jauh dari rumah. Di dalam kedai itu, ada seorang pria yang sedang duduk menunggu. Rudi mengenali pria itu sebagai seorang pengacara terkenal di kota Pranata. Seorang pengacara yang sering menangani kasus warisan dan harta benda. Rudi dan Ibu Dewi menyembunyikan diri di balik sudut, mendengarkan percakapan yang terjadi di dalam. Siti, kau sudah yakin? Jika kita berhasil meyakinkan kakek itu untuk membuat wasiat baru, semua hartanya akan jatuh ke tanganmu. Suara Pranata terdengar jelas. Saya yakin, Pak. Aku sudah mendekati kakek Suryanto dengan sangat hati-hati. Dia juga sudah mulai percaya padaku. Tapi kita perlu mengatur waktunya yang tepat. Aku akan pastikan dia mengganti wasiatnya. Dan kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Jawab Siti dengan nada yang penuh percaya diri. Rudi merasa perutnya mual. Ia tidak menyangka Siti benar-benar merencanakan untuk mengambil alih harta ayahnya dengan cara licik. Ia merasa marah dan sakit hati, tetapi ia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini sudah cukup, Dewi. Kita harus berbicara dengan ayah besok. Bisik Rudi sambil menarik Ibu Dewi menjauh dari kedai kopi. Keesokan harinya, Rudi langsung menemui kakek Suryanto. Hatinya berat saat harus mengatakan kebenaran yang mungkin akan melukai perasaan ayahnya. Namun, ia tidak bisa membiarkan Siti terus memanipulasi kakek. Ayah, aku perlu bicara denganmu tentang Siti, kata Rudi dengan suara tegas.
Kakek Suryanto menatap anaknya dengan bingung. Apa maksudmu, Rudi? Siti selalu merawatku dengan baik. Aku merasa dia sangat peduli padaku. Ayah, Siti memang merawatmu, tapi dia juga punya niat jahat. Kami tahu dia bekerja sama dengan pengacara untuk memanipulasi ayah agar mengganti wasiatnya. Kata Rudi mencoba berbicara dengan lembut tapi tegas. Kakek Suryanto pun terdiam sejenak. Apa? Apa benar begitu? Rudi mengangguk. Ayah, aku tidak ingin melihatmu tertipu. Siti hanya mendekatimu karena harta, bukan karena cinta. Di saat itu, raut kakek Suryanto berubah. Ia merasa hatinya hancur. Tak percaya bahwa seseorang yang sudah ia anggap seperti keluarga bisa berbuat begitu. Namun, rasa sayang dan kepercayaan kepada Siti yang sudah dibangun selama ini yang sangat dalam. Dan kakek merasa terluka luar biasa. Keesokan harinya, setelah percakapan dengan anak-anaknya, kakek Suryanto merasa bingung dan terluka. Hatinya yang rapuh dan sanjanya yang sepi seakan diguncang hebat. Meski ia mencoba meyakinkan diri bahwa Siti hanya peduli padanya. Percakapan dengan Rudi membuatnya tak bisa tidur semalaman. Di dalam hatinya, sebuah keraguan mulai merayap. Namun, kesepian dan kebutuhan untuk merasa dicintai membuatnya sulit melepaskan Siti begitu saja. Di sisi lain, Siti yang sudah tahu bahwa Rudi dan Ibu Dewi mencurigainya, tidak kaget mendengar tuduhan tersebut. Ia tahu untuk mencapai tujuannya, ia harus tetap menjaga jarak yang tepat dengan keluarga Suryanto dan terus memperkuat kedekatannya dengan sang kakek. Pada pagi hari berikutnya, Siti memutuskan untuk mendekati kakek Suryanto dengan cara yang lebih hati-hati, seolah-olah ingin menenangkan kekhawatirannya. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Siti dengan lembut saat memasuki kamar kakek. Ia membawa secangkir teh hangat, berusaha terlihat penuh perhatian. Kakek Suryanto menatap Siti dengan tatapan yang penuh keraguan. Siti, aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan sekarang. Anak-anakku, mereka merasa kamu hanya menginginkan hartaku. Siti tersenyum dengan lembut, duduk di samping tempat tidur kakek Suryanto. Kakek, kamu harus tahu satu hal. Aku tidak pernah menginginkan hartamu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku selalu peduli padamu, dan aku berharap kamu bisa merasakan hal itu. Kakek Suryanto merasakan hangatnya kata-kata Siti, namun tetap ada beban yang berat di dadanya. Aku ingin mempercayaimu, Siti, tapi anak-anakku, mereka mengatakan hal yang sangat berbeda. Siti menatap kakek Suryanto dengan tatapan penuh pengertian, seolah memahami keraguan yang ada di dalam hatinya. Aku mengerti, kakek, tapi percayalah, aku tidak peduli dengan hartamu. Aku hanya ingin ada di sampingmu, merawatmu di sisa hidupmu. Aku mencintaimu, kakek, dan itu lebih daripada semua yang mereka katakan. Perasaan kakek Suryanto semakin terperangkap dalam kata-kata Siti. Siti selalu bisa meyakinkannya bahwa ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Meski ada rasa khawatir yang mendalam di dalam hatinya.
Ia tidak bisa menepis kenyataan bahwa Siti memberikan perhatian yang tulus, setidaknya di hadapannya. Namun, kakek Suryanto tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang aneh. Hatinya bergejolak, tetapi ia menahan diri untuk tidak langsung membuat keputusan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Siti. Aku merasa bingung. Siti memegang tangan kakek Suryanto dengan lembut, menyentuhnya dengan penuh kasih. Jangan khawatir, kakek. Aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia. Kakek Suryanto memejamkan mata, terhanyut dalam perasaan yang datang begitu mendalam. Siti tampaknya benar-benar tulus. Ia merasa dihargai, diperlakukan istimewa, dan diberikan perhatian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tapi meskipun hatinya berkata lain, kakek Suryanto tahu bahwa ia perlu waktu untuk merenung. Ia tidak ingin terburu-buru membuat keputusan yang bisa menghancurkan sisa-sisa hidupnya. Namun, dengan Siti yang terus berada di sisinya, ia merasa seperti kembali menemukan kebahagiaan yang lama hilang. Hari-hari pun berlalu, dan meskipun Rudi dan Ibu Dewi semakin khawatir dengan kedekatan ayah mereka dengan Siti, mereka tidak tahu bagaimana lagi harus meyakinkan kakek Suryanto. Rudi bahkan mulai merasa cemas jika semakin lama mereka membiarkan Siti berada di dekat ayahnya, maka semuanya akan terlambat. Pada suatu sore, ketika Rudi kembali mengunjungi rumah, ia menemukan ayahnya duduk bersama Siti di taman. Mereka terlihat akrab, seperti pasangan yang saling mencintai. Kakek Suryanto terlihat lebih muda dan segar, sementara Siti dengan penuh kasih sayang memandangi kakek dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Rudi menghampiri mereka, wajahnya tampak tegang. Ayah, aku tidak mengerti mengapa kamu masih membiarkan Siti berperan begitu besar dalam hidupmu. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kakek Suryanto menatap anaknya, namun kali ini ada keteguhan di dalam matanya. Rudi, aku sudah memutuskan. Siti adalah orang yang aku percayai. Dia merawatku dengan sepenuh hati. Dan aku merasa hidupku kembali berarti. Siti pun tersenyum penuh kemenangan. Di samping kakek Suryanto, meski ia tetap berusaha mempertahankan sikap lembut dan penyayang. Pak Rudi, saya hanya ingin melihat Bapak bahagia. Tidak ada niatan lain selain itu. Rudi merasa marah dan kecewa. Kamu hanya melihat uangnya, Siti. Ini bukan cinta. Kami tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Kamu hanya ingin harta ayah. Siti berdiri perlahan, menatap Rudi dengan tatapan yang tidak terbaca. Pak Rudi, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi kamu tidak tahu apa-apa tentang hubungan kami. Kakek Suryanto adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Saya mencintainya dengan sepenuh hati. Kakek Suryanto menatap kedua anaknya, merasa hatinya terbagi. Aku sudah memutuskan, Rudi. Aku ingin melanjutkan hidup dengan Siti. Jika kamu mencintaiku, kamu harus mendukung keputusan ini. Rudi pun terdiam, terkejut dengan keputusan ayahnya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, ia merasa hatinya hancur. Kakek Suryanto yang dulu ia kenal sebagai sosok bijaksana, kini tampak begitu rentan dan mudah terpengaruhi.
Setelah beberapa detik hening, Rudi akhirnya berkata dengan suara pelan, penuh kesedihan. Baiklah ayah, aku akan mencoba untuk mendukungmu, meskipun aku masih tidak percaya pada niat Siti. Siti tersenyum tipis, seolah puas dengan kemenangan kecilnya. Terima kasih, Pak. Saya tahu kamu hanya ingin yang terbaik untuk ayah. Tapi percayalah, saya akan selalu menjaga Bapak. Kakek Suryanto pun merasa seolah beban berat terangkat dari bahunya. Ia merasa diperjuangkan dan dihargai. Meski di dalam hatinya masih ada keraguan, ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada Siti. Namun, ia tidak tahu bahwa Siti, meskipun tampak penuh kasih dan perhatian, sebenarnya sudah mengatur setiap langkahnya dengan hati-hati. Dan kakek Suryanto mungkin sudah terperangkap dalam perangkap yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Waktu berlalu, dan kedekatan kakek Suryanto dengan Siti semakin jelas. Kakek Suryanto merasa dirinya telah menemukan cinta di akhir hidupnya. Meskipun rasa khawatir yang sempat muncul, ia tenggelam oleh perasaan yang begitu mendalam. Siti selalu ada di sisinya, merawatnya dengan penuh kasih, dan membuatnya merasa seperti orang yang berarti. Namun, yang tak diketahui oleh kakek Suryanto adalah bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Siti untuk mendapatkan harta warisan yang selama ini ia impikan. Siti semakin sering membicarakan masa depan bersama kakek Suryanto. Dan meskipun anak-anak kakek Suryanto, terutama Rudi dan Dewi, terus mencoba mengingatkan ayah mereka tentang niat jahat Siti, kakek Suryanto tetap pada keputusannya. Ia merasa tidak ada salahnya mencintai dan dicintai di usia senjanya. Apalagi setelah hidupnya yang penuh dengan kesepian dan penyesalan. Meskipun keraguan kadang datang, ia menepisnya dengan keyakinan bahwa Siti adalah orang yang benar-benar peduli padanya. Pada suatu sore yang cerah, ketika seluruh keluarga berkumpul di rumah untuk merayakan ulang tahun kakek Suryanto, Siti tiba-tiba meminta kesempatan untuk berbicara. Dengan senyum manisnya, ia menghadap kakek Suryanto yang duduk di kursi roda sambil mengelus lembut tangannya. Pak, saya tahu kita sudah melewati banyak hal bersama. Dan saya ingin sekali memastikan bahwa Anda selalu bahagia. Kata Siti suaranya penuh kelembutan. Kakek Suryanto menatapnya dengan penuh kasih. Aku juga merasa begitu, Siti. Kamu sudah membuat hidupku lebih berarti. Siti mengangguk, lalu menambahkan dengan nada lebih serius. Oh, karena itu, saya ingin Anda memikirkan tentang membuat wasiat baru. Agar saya bisa menjadi orang yang benar-benar dipercaya mengurus semua yang Anda tinggalkan nanti, Pak. Kakek Suryanto tersenyum, sedikit bingung. Wasiat? Tapi aku sudah membuatnya. Kenapa, Siti? Siti menatap kakek Suryanto dengan penuh perhatian. Saya hanya ingin memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan lancar, agar nanti tidak ada yang mempersoalkan keputusan Anda, Pak. Kakek Suryanto terdiam, tapi hatinya mulai merasa lega dengan kata-kata Siti.
Aku rasa itu ide yang baik. Aku akan berbicara dengan pengacara dan mengatur semuanya. Di luar ruang tamu, Rudi dan Ibu Dewi yang mendengar percakapan itu merasa cemas. Rudi, yang sudah lama merasa ada yang tidak beres, langsung mengambil tindakan. Ia memutuskan untuk menghubungi seorang pengacara terpercaya. Dan pada malam itu juga, mereka bertemu untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut, Pak. Ayah kami sudah terperangkap dalam permainan Siti, kata Rudi kepada pengacara mereka dengan nada yang penuh kekhawatiran. Pengacara itu mengangguk. Saya akan memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak klien saya. Tapi kita harus bertindak cepat. Keesokan harinya, Rudi dan Ibu Dewi menghadap kakek Suryanto sekali lagi. Mereka mencoba membujuk ayah mereka untuk menunda keputusan mengenai wasiat, sambil mengingatkan bahwa Siti mungkin memiliki niat yang berbeda. Ayah, kamu harus berhati-hati. Siti hanya peduli pada warisanmu, bukan padamu. Dia sudah mulai mengatur semuanya, kata Rudi dengan tegas. Kakek Suryanto menatap anaknya dengan wajah penuh kebingungan. Aku ingin mempercayainya, Rudi. Aku merasa dia benar-benar mencintaiku. Ibu Dewi menambah dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran. Ayah, kami semua hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami takut kamu akan menyesal jika terlalu percaya pada Siti. Namun, meskipun ada keraguan yang menggerogoti dirinya, kakek Suryanto tetap tidak ingin melepaskan Siti. Dia merasa takut untuk kembali ke kehidupan kesepian yang dulu. Pada saat itu, ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya untuk membuat wasiat baru. Walaupun anak-anaknya terus mencoba mencegahnya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Kakek Suryanto menghubungi pengacara dan membuat janji untuk membuat perubahan dalam wasiatnya. Rudi yang semakin khawatir memutuskan untuk mengikuti langkahnya dengan harapan ia bisa mencegah perubahan itu. Namun, mereka sampai di kantor pengacara. Mereka sudah terlambat. Siti sudah lebih dulu berada di sana, mengatur semuanya dengan penuh perhitungan. Pak Suryanto, semuanya sudah siap. Anda hanya perlu menandatanganinya, kata Siti dengan senyum penuh kemenangan. Kakek Suryanto menatap dokumen yang ada di depannya. Ada rasa kebingungan yang mendalam dalam dirinya. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, Rudi masuk ke ruangan itu berlari tergesa-gesa. Pak, jangan tanda tangan itu, suruh Rudi dengan nada panik. Siti menatap Rudi dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara tegas, "Ini urusan pribadi keluarga saya. Anda tidak berhak menghalangi keputusan ayah saya." Rudi, yang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, langsung memegang tangan ayahnya. "Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Siti hanya ingin memanfaatkanmu untuk harta." Kakek Suryanto menatap dokumen itu lagi. Hatinya bergejolak. Namun, saat melihat raut wajah putranya yang penuh kekhawatiran, sesuatu dalam dirinya mulai terbuka. Dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Keputusan ini tidak hanya tentang harta, tapi tentang kepercayaan dan cinta sejati.
Akhirnya dengan tangan yang gemetar, kakek Suryanto menarik kembali tangannya dari dokumen itu dan berkata, "A- aku tidak bisa melakukannya, Siti." Siti terlihat terkejut. Matanya menyala dengan kemarahan yang terselubung. "Kakek, kamu telah membuat keputusan yang salah." Serunya suaranya menggelegar. Namun, kakek Suryanto, meskipun lemah, merasa lega dengan keputusannya. "Aku tidak bisa melanjutkan ini, Siti. Aku sudah merasa cukup digunakan." Dengan langkah berat, Siti meninggalkan ruangan itu. Meninggalkan kakek Suryanto dan keluarganya. Rudi dan Ibu Dewi segera mendekat. Pelukan hangat mereka memberikan rasa aman bagi kakek Suryanto yang merasa telah terlepas dari perangkap. Setelah kejadian itu, kakek Suryanto merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa perasaan cinta yang ia rasakan selama ini bukanlah cinta sejati, melainkan kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang yang telah lama hilang. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarganya dan hubungan dengan anak-anaknya yang sempat renggang perlahan kembali pulih. Siti akhirnya pergi tanpa jejak, meninggalkan rumah besar yang sempat ia harapkan sebagai tempat untuk menggenggam harta yang bukan miliknya. Dan meskipun kakek Suryanto merasa terluka, ia bersyukur masih memiliki kesempatan untuk merasakan cinta sejati dari anak-anaknya di sisa hidupnya. Kisah ini menjadi pelajaran tentang ketulusan, kebijaksanaan, dan kesetiaan, serta bagaimana cinta yang datang terlambat bisa menjadi senjata yang tajam, namun tetap bisa diatasi oleh hati yang tulus. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.